Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita di Jogja Anggur 3 lagi ya teman-teman. Kali ini kita akan melakukan progres pemupukan yang kedua. Jadi ini teman-teman perlu diketahui, sekitar 2 minggu yang lalu kita melakukan pemupukan. Dan ini karena di sini curah hujannya tinggi, jadi tanah di sini itu tidak bisa kering ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kondisinya basah seperti ini. Jadi kita akan melakukan pemupukan baru selang 2 minggu. Jadi rencana untuk di kebun ini teman-teman, kita hanya melakukan pemupukannya 2 kali aja ya. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu dan hari ini, jadi sekitar selang 2 minggu nanti kita akan pemupukan. Karena apa? Karena di sini tanahnya agak terlalu basah, jadi kita bisa melakukan pupuk tabur. Jadi nanti untuk meresapnya itu dia akan pelan-pelan. Jadi daripada kita nanti melakukan pemupukan setiap minggu, jadi kita rencananya hanya 2 minggu aja. Ini teman-teman bisa dilihat dulu ya. Ini kondisinya akar-akarnya ada pada nongol nih, putih-putih seperti ini. Jadi ini ketika kita tabur pupuk, dia pasti makan ya. Jadi efektifnya itu kalau kita melakukan pupuk penaburan itu dia akan responsifnya itu bisa berjalan agak lama. Karena apa? Karena dia melalui proses hancurnya pupuk itu, jadi penyerapan untuk akarnya itu bisa bertahan lama. Ini akar-akarnya. Jadi kita akan melakukan pemupukan di kebun ini. Nanti untuk jadwal pruningnya sekitar tanggal 10 atau sampai 15 Desember. Jadi kita jadwalkan untuk lebaran itu pas panen. Ini pupuknya seperti biasanya ya teman-teman. Kita pakai MKP dan NPK Grower ini. Karena nanti ini cuma pemupukan yang terakhir, jadi ini dosisnya sedikit kita tambah ya teman-teman. Biasanya kita pakai 50 gram MKP dan sekitar 50 gram NPK Grower. Jadi karena ini mau pemupukan yang terakhir, biar nanti nunggu sebelum kita pruning, ini pemupukannya saya memakai dosis MKP sekitar 75 gram dan NPK Grower 75 gram. Jadi pertanaman ini kira-kira kita memakai dosis 150 gram totalnya ya. Jadi untuk pengisian nutrisi sebelum pruning kira-kira tanggal 10 atau 15 Desember. Jadi ini rencananya pemupukan terakhir aja. Jadi kita buat 2 pemupukan melalui proses tabur. Nah ini kita langsung proses pemupukan ya teman-teman ya. Ini kita tabur-tabur aja. Jadi dosisnya sekitar 75 gram MKP dan 75 gram NPK Grower karena kita untuk terakhir pemupukan. Ini semua nanti kita pupuk semua ya teman-teman ya. Nah yang ini untuk penaburan MKP-nya ya teman-teman. Yang pertama tadi NPK Grower-nya. Jadi ini kita kira-kira aja teman-teman. Jadi MKP itu karena dia ukurannya 1 kg, jadi kita pakai untuk 13 tanaman ya. Jadi 1 kilo untuk 13 tanaman melalui sistem tabur seperti ini. Jadi per tanaman itu dosisnya sekitar 75 gram. Dan teman-teman perlu diketahui ini tanamannya udah gede ya. Jadi tanamannya udah besar-besar. Jadi dosis seperti itu udah dipastikan aman ya. Apalagi ini karena di tanah juga. Jadi akar tuh tidak mungkin overdosis, karena ketika ada pupuk seperti ini misalnya kebanyakan, akarnya bisa lari. Jadi ini dosisnya seperti itu teman-teman, sekitar 1 kg untuk 13 tanaman. Jadi kita sistem tabur, terus kita proses pupuk generatifnya cuma 2 kali. Jadi minggu depan nggak kita pupuk lagi. Terus nanti biar kita nunggu untuk proses pruning. Terus di sini sepertinya tidak bisa dilakukan stres air ya teman-teman ya. Karena di tanah di sini apalagi ini musim hujan, tanah di sini itu udah sangat basah ya, seperti teman-teman bisa dilihat sangat basah. Jadi tidak bisa dilakukan stres air. Dan nanti ketika tanggal 10 sampai 15 Desember kita akan melakukan pruning di sini. Jadi nanti sekitar 100-an hari itu pas lebaran dan bisa dijadwalkan panen. Jadi pruningnya mungkin bisa sekitar tanggal-tanggal antara 10 sampai 20-an Desember ya.
Intinya kita jadwalkan di sini untuk panen lebaran ya, biar lebaran kita bisa panen anggur di kebun Jogja Anggur 3. Ini semua nanti kita pupuk ya teman-teman ya. Jadi karena pohonnya banyak, jadi kita nggak bisa timbang satu persatu, jadi kita main kira-kira aja, main feeling aja. Itu udah efektif sekali untuk pemupukan tanaman. Nah terus nanti ini langkah terakhirnya kita siramnya, tapi dikit banget aja ya teman-teman ya. Kita siramnya itu tujuannya hanya melarutkan pupuknya aja, biar tidak nempel di wet mat ya. Ketika kita tutup pupuknya itu biar dia turun ke bawah, karena di sini tanahnya sudah basah, jadi kita siramnya itu tujuannya hanya untuk melarutkan pupuk saja. Jadi gampang sekali teman-teman kalau sistem tabur seperti ini, cepat dan efektif juga kalau kita tanamnya di grounding ya. Indah, sangat rimbun sekali ya teman-teman ya. Udah rimbun seperti ini, jadi kita nanti di sini tidak dilakukan pondasi pruning, nanti langsung pruning lagi untuk dijadwalkan panen di musim lebaran. Nah teman-teman, untuk langkah terakhirnya kita siram ya. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, ini walaupun tempatnya basah, ini tujuannya kita penyiraman dikit aja teman-teman, hanya biar pupuk itu cepat larut. Terus ketika kita tutup wet matnya itu pupuknya tidak nempel di wet mat, jadi biar cepat meresap ya. Terus ini kenapa tadi pasti teman-teman ada pertanyaan kenapa pemupukannya hanya 2 kali? Yang pasti di sini karena musim hujan ya teman-teman ya. Karena kita pemupukan juga memakai NPK grower, ada N-nya. Jadi nanti kalau kita pupuk lagi itu kandungan N-nya nanti bisa terlalu tinggi dan nanti malah hanya tumbuh daun. Jadi untuk memaksimalkan pemupukan lagi, kita sudah tidak tabur lagi di bawah ya. Jadi nanti di daun-daun ini kita akan semprot menggunakan pupuk MKP itu sekitar 3 hari sekali atau 5 hari sekali ya. Jadi kita pemupukannya sudah tidak di bawah lagi, tapi di atas, karena kita melihat kondisi iklim di sini yang curah hujannya tinggi, airnya masuk, jadi ketika kita pupuk nanti di sini kandungan nitrogennya nanti tidak terlalu tinggi, jadi kita pupuknya menggunakan spray. Nah teman-teman, untuk dosisnya pemupukan di daun ini melalui spray kita biasanya sekitar 4 gram per liter ya. Jadi 4 gram per liter kita larutkan dengan air, terus kita semprotkan di daun. Jadi daun-daun ini juga makan pupuk generatifnya. Ketika kita spray itu waktu yang paling efektif itu pagi hari ya, antara jam 7 sampai jam 9 itu pas stomata daun itu terbuka, kita semprot pakai pupuk pembuahannya, jadi kita kasih makan dari daun. Jadi itu juga sangat efektif sekali untuk mengatasi hal-hal yang kita susah dalam stres air atau curah hujan yang tinggi dan media tanam itu sangat basah seperti ini. Kita bisa berikan pupuknya di daun, jadi kita bisa kasih makan antara akar atau daun. Ketika curah hujannya tinggi, kita semprotkan di daun. Jadi dari pengalaman kita itu cukup efektif, cukup irit juga, dan hasilnya juga bagus karena pemupukan anggur itu bisa melalui semprot juga melalui daun. Seperti ini kondisinya ya. Nanti selang 3 hari dari pemupukan ini kita akan melakukan penyemprotan daunnya. Nah ini kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini sebentar lagi kita siram, yang di sebelah sana tadi udah. Jadi nanti 3 hari dari hari ini kita semprot menggunakan MKP di daun-daunnya ini. Dan kalau nanti ada hama, misal ada kutu atau jamur, bisa kita tambah fungisida juga, bisa sekalian kerja. Jadi kita lakukan perawatan sebelum pruning dan kita memberikan makanan pada anggur generatifnya agar bisa tumbuh dengan bagus, nanti pas kita pruning bisa berbuah banyak. Nah ini seperti ini, ada hama putih seperti ini karena daunnya terlalu lebat. Kita cek juga ini ada kutu putih, nanti kita semprot juga, bisa pakai Bespidor ditambah pupuk daunnya MKP.
biar sekalian kerja. Oke dulu teman-teman ya, ini kita pemupukannya, sharing kita. Karena di sini curah hujan tinggi, tanah basah, jadi kita pemupukan hanya 2 kali. Semoga aja nanti hasilnya bisa maksimal dan ketika lebaran bisa panen dengan banyak juga di kebun ini. Oke dulu teman-teman ya, kita lanjutkan pekerjaan kita dulu. Nanti tinggal siram terus penutupan wet mat dan sudah selesai. Terima kasih teman-teman, tetap semangat berkebun anggur. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.